kuatkanku, selalu hiburkanku. Katakan, Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidupku. Masa yang telah lalu dijadikan baru. Katakan, jiwaku berseru. Nyatakan saudara, kemenanganku dapat dalam-Mu. Keselamatanku dapat karena-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Katakan, takkan ku ragu, Kau bersamaku. Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidup kita saudara. Masa yang lalu dijadikan baru. Katakan, jiwaku bersama. Mari serukan saudara. Kemenanganku dapat dalam-Mu. Keselamatanku dapat karena-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Natal segera tiba. Mari sambut dengan sukacita. Salah satu 5 pilar Gereja BES adalah diakonia. Program ini bertujuan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi gereja-gereja yang membutuhkan. Saat ini sudah lebih dari 1000 gereja yang telah dibantu melalui diakonia Natal. Mari terus menjadi berkat lewat program ini dengan cara men-scan barcode yang tertera pada layar LCD. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar, amin. Salam kiri kananmu, katakan Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, haleluya. Mari tepuk tanganmu untuk Tuhan kita. Sama-sama kita katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama kita katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dan amin. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus lebih atas segala nama.
Masih ada semangat di tempat ini, amin. Masih ada semangat di tempat ini, amin. Haleluya. Sama-sama kita katakan, ku kan terbang. Bentangkan tanganmu tinggi di awan, amin. Bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu. Sekali lagi kita nyatakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, amin, menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Mari yang percaya kita katakan, firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Yes. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan. Sama-sama kita katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa firman-Nya menjadi pelita bagi kaki kita. Sama-sama kita katakan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Yes. Ku menantikan-Mu beri kekuatan. Sama-sama kita katakan, ku kan terbang tinggi di awan. Yes. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Amin. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Teman-teman sendiri katakan, ku kan Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. amin. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman Yes, di dalam-Mu Tuhan. Semangat lagi katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Oh, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sebab hanya Dia kita dapat merasakan aman, amin. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali, puji Tuhan. Teman-teman saya undang untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku.
Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Glory haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, sungguh indah bila mana kami pada hari ini diberikan kesehatan dan diberikan waktu dan tempat untuk sama-sama berkumpul ya Bapa. Tuhan, ajar kami hari ini untuk mengerti jalan-jalan-Mu, kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami mungkin bingung Tuhan atas apa yang akan kami lalui esok hari. Entah itu pelayanan kami, entah itu sekolah kami, studi kami, ataupun karir kami Tuhan. Biarlah firman-Mu akan menjadi terang, menjadi pelita hari ini ya Bapa. Agar kami selalu dikuatkan bahwa hidup di dalam Tuhan akan penuh dalam pengharapan. Bapa, hamba-Mu yang di depan, hamba-Mu yang terbatas ini, biarlah Tuhan tuntun berikan hikmat dengan bahasa yang mudah dimengerti. Untuk membangun kerohanian setiap teman-teman kami di tempat ini ya Bapa. Berkati kebaktian ini dari awal hingga akhir ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk belajar firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk teman-teman. Agak nervous nih teman-teman hari ini. Takutnya fans-fans yang tadi pagi masuk ke sini. Enggak ya. Ya teman-teman ya. Hari ini kalau teman-teman bisa naik ke lantai 3M ya, berarti penuh perjuangan. Kenapa? Tadi banyak yang chat katanya, waduh liftnya ada yang sampai mati ya. Terus eskalatornya nggak bisa naik katanya ya, semua turun eskalatornya. Cari parkir susah gitu ya. Terus apa lagi teman-teman? Sampai tadi saya lihat ke toilet ya, khususnya kalau cowok kan lebih gampang. Yang perempuan waduh ya sampai antri kayak lagi ngantri beli sembako gitu ya. Nah makanya teman-teman, disinilah kenapa kita ini ibadah hari Minggu itu ibaratnya seperti perlombaan iman teman-teman. Ya, berarti kita ini kalau yang namanya perlombaan tentu ada yang namanya standarnya. Kalau teman-teman ikut perlombaan pasti ada kriterianya betul ya. Ada standarnya, nggak sembarang orang itu bisa datang kebaktian. Ya, atau ikut perlombaan, sorry ya. Gak sembarang orang itu bisa ikut perlombaan. Harus mengikuti minimal standarnya dulu apa gitu ya. Nah setelah itu kita juga apa? Harus berjuang. Makanya luar biasa kalau hari Minggu teman-teman ya. Datang kebaktian hari Minggu itu anggaplah sebagai sebuah perlombaan iman. Sehingga kita ini punya memacu diri kita untuk berlomba, untuk bekerja keras teman-teman. Ya, berusaha dengan keras. Sebab apa? Sebab tadi kalau yang namanya perlombaan aja ada standarnya, demikian juga dengan ibadah teman-teman. Ada standarnya, makanya siapkan diri kita. Khususnya hari ini kita tahu, hari-hari ini khususnya di tahun 2022 ini udah masuk bulan ke-11 teman-teman. 2022 sebentar lagi kita tinggal ya. Masuk tahun yang baru, selalu bikin resolusi yang baru. Selalu punya goal yang baru teman-teman. Tapi coba juga cek selalu kesehatan rohani kita. Jangan sampai kita ini, kerohanian kita ini malah semakin merosot, makin mundur. Wah ini kalau saya khotbah agak keras semuanya nunduk gitu ya. Seolah-olah kayaknya kerohanian saya ini memang belum maju kok belum bertobat sungguh-sungguh gitu ya. Tapi di sini teman-teman, kita ini selalu mereminder teman-teman, kita mau menyemangati teman-teman bersama bahwa kita di tahun ini, hari esok, bahkan tahun depan harus semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Nah,
Oleh karena itu dengan semangat yang baru teman-teman ya, kita mengetahui juga bahwa semakin sungguh-sungguh berarti kita ini juga harus semakin kenal siapa Tuhan kita. Tapi sayangnya banyak hari ini saya melihat anak-anak muda ini meremehkan Tuhan, semakin meremehkan Tuhan. Jangan lagi ketika hari ini kita sama-sama sepakat teman-teman ya. Ketika kita ditanya, ayo dong melayani sekarang. Ayo dong sekarang melayani Tuhan, ayo dong berkebaktian bersama. Jangan sampai kita ini punya jawaban seperti ini lagi teman-teman. Nanti dulu kak, nanti dulu bro. Ya, saya mau sekolah dulu sungguh-sungguh. Saya mau kerja dulu sungguh-sungguh ya. Saya mau apa lagi? Saya mau mungkin urusan saya dulu yang ini yang belum selesai saya mau beresin dulu ya. Gak salah teman-teman. Tapi hari ini sama-sama sepakat sama Tuhan juga harus semakin sungguh-sungguh. Kiri kanan saling ingatkan semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jangan sampai kita ini semakin hari, semakin tahun, kita ini malah meremehkan Tuhan. Kita tahu Tuhan itu maha kasih teman-teman. Ya. Tapi jangan sampai kita ini meremehkan kasih Tuhan. Dengan juga dikatakan Tuhan itu maha kuasa. Tapi kita meremehkan kuasa Tuhan. Hingga hari ini juga kita harus sadar bahwa bukan hanya Tuhan itu tadi maha kasih, dia juga mungkin memberikan berkat buat kita teman-teman. Tapi juga ada yang namanya keadilan Tuhan. Kasarnya teman-teman, tabur tuai itu tetap berlaku. Apa yang hari ini kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Kalau hari ini kita bersungut-sungut dalam Tuhan, bagaimana Tuhan mau memberkati kita? Ingat bukan hanya ingat berkatnya Tuhan, tapi ingat juga ada yang namanya keadilan Tuhan. Sebab itu hari ini tema yang saya ingin sharingkan yaitu adalah melakukan pekerjaan Allah dengan sempurna. Sebelum melakukan pekerjaan Allah dengan sempurna, apa yang akan kita belajar sama-sama hari ini? Yaitu kita buka dulu di Amsal 16 ayat yang ketiga. Amsal 16 ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama ya, supaya lebih semangat nih. 1, 2, 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Yang pertama untuk kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan dengan sempurna. Pertanyaan dulu buat diri kita, apakah hari ini kita telah melibatkan Tuhan dalam setiap perbuatan kita? Atas setiap rencana kita, dalam sekolah, dalam karir, dalam nanti mau berkeluarga, mungkin juga nanti mau program punya anak, bahkan mungkin ketika kita nanti sudah menjadi seorang orang tua, apakah kita juga memikirkan untuk masa depan anak kita yang terbaik teman-teman. Sehingga hari ini banyak orang merencanakan tidak bersama dengan Tuhan, tetapi pada akhirnya menyalahkan Tuhan ketika rencana yang telah dia buat itu gagal. Berarti perhatikan di sini teman-teman semua ya, khususnya yang hari ini masih sekolah, baru meniti karir. Apapun yang hari ini teman-teman lakukan, libatkanlah Tuhan. Sebab dikatakan di ayat firman tadi apa? Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Berarti sadarkah kita ketika kita membawa rencana kita di dalam Tuhan. Ketika rencana itu pun berhasil bukan karena kuat dan gagah bahkan kepintaran kita. Amin. Tapi karena ada pertolongan Tuhan. Karena ada rencana Tuhan yang begitu besar yang juga menyertai kita. Terus kita buka satu ayat firman lagi di Amsal 16 ayat 9. Baca lagi sama-sama yuk, grup A, langsung deh grup A. 1, 2, 3. Sekali lagi grup B, wah ya biar cepat nih. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Terkadang kita banget gak sih hari ini semua pasti punya memikir-mikirkan rencana, betul ya? Kuliah pengen ambil apa sih jurusannya, bekerja nanti mau di perusahaan apa gitu ya.
Contoh nih ya, mau startup gitu kan. Pasti kita udah mengasah skill kita. Untuk kita kerja di sana, apa sih skill kita yang harus kita persiapkan? Demikian dengan apa? Jodoh teman-teman ya. Pengen yang perawakannya seperti apa, terus kriterianya, karakternya ya. Terus apa lagi? Sifat karakternya teman-teman. Kita memikirkan. Tapi sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita, Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Berarti kita harus sadari hidup kita sepenuhnya Tuhan sudah atur. Sehingga di sini saya pun ingin bersaksi teman-teman, saya sendiri dari dulu punya cita-cita teman-teman. Kalau teman-teman di sini menilai, saya ini seorang pribadi yang luar biasa ya, bisa foto contoh ya teman-teman, bisa masak contoh ya. Terus apalagi? Civiona kok langsung ketawa ya saya bisa masak ya. Terus mungkin ya olahraga rajin, puji Tuhan baru rajin sekarang ya. Apalagi? Wah pokoknya sekarang kalau kita memandang mungkin saya gitu ya, orangnya berskill gitu ya. Tapi saya boleh sadari teman-teman, saya dulu pun bukan seorang apa-apa. Saya cuman merasa saya dulu ketika saya menyerahkan hidup saya di dalam tangan Tuhan, maka Tuhan itu bentuk Tuhan. Tuhan itu bentuk saya menjadi pribadi yang seperti hari ini. Satu kesaksian teman-teman, dulu waktu saya kuliah di Xiamen teman-teman. Saking saya lagi butuh uang, waktu itu mungkin ya memang lagi susah juga teman-teman ya. Saya itu akhirnya mau gak mau belajar masak ya. Meskipun ada bumbu rahasianya teman-teman ya. Perusahaannya dari I lah, bumbu saji I, belakangnya food ya. Nah teman-teman tahulah gitu ya. Tapi bayangkan meskipun pakai bumbu itu teman-teman saya riset nih. Oh kalau mau masak ini bumbunya ini harus ditambah ini. Dagingnya pilihnya bagian ini gitu ya. Masaknya seperti ini gitu ya. Sampai akhirnya jadi beneran catering dadakan gitu ya. Kalau yang pernah ingat dulu namanya warung beli. Waduh ya saya namain sendiri itu warung beli gitu ya. Tapi itu pun saya dapatkan ketika saya dalam keadaan yang sulit, saya bertanya pada Tuhan apa yang saya harus lakukan. Mungkin beberapa orang memikirkan, masa kerja masak kok untungnya kecil ya. Masa cowok masak sih gitu kan. Kok masak ini, masak itu. Tapi itu yang saya juga pikirkan dan pada akhirnya Tuhan tuntun. Bukan hanya waktu itu saya mendapat pelanggan teman-teman ya. Yang luar biasa adalah ada kesempatan saya ketemu orang-orang baru. Ketemu orang baru akhirnya apa? Kenalan. Kenalan promosi juga bahwa kita ada komsel, lalu ada kebaktian. Ya. Makanya disitulah Tuhan bekerja memakai hidupmu ketika engkau menyerahkan hidupmu di dalam tangan Tuhan. Mungkin hari ini kembali kita punya cita-cita, ingin jadi apa, sesuatu yang ingin kita capai. Baik itu juga pekerjaan, karir kita mau kejar untuk menjadi posisi yang paling baik. Tapi sekali lagi Tuhanlah yang menentukan arah langkah hidup kita. Demikian saya kembali kepada kesaksian tadi teman-teman menambahkan sedikit. Saya teringat waktu saya mau berangkat sekolah ke Xiamen itu menjadi satu pergumulan. Jujur waktu itu usia saya pun udah gak muda lagi. Tapi bagaimana ketika apa yang saya khawatirkan khususnya tentang finansial. Tapi ternyata di situ teman-teman saya mendapatkan satu pekerjaan yang sampai hari ini memberkati hidup saya untuk pelayanan saya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Sehingga teman-teman kembali lagi serahkanlah apapun cita-citamu yang engkau sudah rancangkan kembali kepada Tuhan. Jangan sampai hari ini kita buat rencana sendiri teman-teman. Karena dalam firman Tuhan di poin yang pertama ini adalah bagaimana hari ini mau gak kita masuk dalam rencananya Allah, rencananya Tuhan. Sebab ketika kita mau masuk dalam rencananya Tuhan, maka di situ Allah turut bekerja untuk kita. Ketika Allah turut bekerja, sadarkah kita juga teman-teman bahwa ternyata berkat Tuhan pun mengikuti.
Makanya hari ini gereja Best kenapa senantiasa menekankan tidak perlu mengejar berkat. Siapa sih anak-anak muda di sini yang nggak mau hari ini tampil keren di usia mudanya? Mungkin terkenal, ya, mendapatkan apa yang kita impikan, punya pengakuan, ya. Kayak tadi contoh ya, artis Korea yang hari ini jadi jumpa fans gitu ya. Bayangkan. Tadi teman-teman kalau lihat ya, saya rasa orang-orang nih datang semuanya nggak lihat artisnya kok. Buktinya ada yang di lantai bawah kita ini cuma duduk aja di pinggiran gitu ya. Nggak ngerti, nggak lihat orangnya tuh kan ya kecil gitu di bawah, nggak kelihatan gitu. Anak-anak muda pun pengen mungkin, saya diakui gitu, pengen disanjung-sanjung, pengen dipuji. Tapi kembali, apakah itu rencana Tuhan atau tidak? Banyak orang khususnya hari ini punya rencana yang bagus, ya, merencanakan untuk dirinya baik, tapi ternyata tidak sesuai dengan rencana Allah. Ingat teman-teman, hari ini pun kita bukan hanya fokus kepada apa yang harus kita dapatkan di dunia. Tapi kita juga harus fokus apa yang nanti kita dapatkan di sorga nanti teman-teman. Sehingga kembali tadi, bahwa ibadah ini satu perlombaan iman. Kita harus sama-sama bekerja keras, berusaha. Salah satunya kita berusaha masuk dalam rencana Allah. Masuk dalam rencana Allah hari ini, kita juga harus berjuang teman-teman. Berjuang untuk apa? Untuk mendapatkan yang berkat yang nantinya Tuhan janjikan kepada kita. Sehingga teman-teman juga khususnya yang hari ini bekerja, yang hari ini salah satunya mungkin teman-teman sudah berkeluarga. Pasti kita punya goal, contohnya kita mau punya rumah di dunia, betul ya. Kita akhirnya berusaha berjuang, bekerja ya. Terus ada fasilitas KPR, cicilan gitu ya. Tapi jangan lupa teman-teman, namanya mau menyicil sesuatu aja harus hitung-hitung. Hitung-hitung apa? Bunganya berapa, betul ya? Berapa lama, DP-nya berapa teman-teman. Ya. Jangan sampai seperti ini teman-teman, kita modal nekat aja Kak. Ya. Bahkan ada yang ngomong gini, modal iman, waduh ini bahaya teman-teman. Banyak teman-teman saya, teman-teman ya. Saya tuh kapan hari ada satu orang teman saya, dia upload story gitu ya. Dia upload mau cicil KPR rumah gitu ya. Tapi saya tahu kemampuan finansial dia gimana, pekerjaan dia gimana gitu ya. Terus harga rumahnya rata-rata berapa saya tahu teman-teman. Terus saya komen di story-nya, bro cicil KPR nih gitu ya. Yakin lu gitu kan. Nah terus orangnya langsung balas begini teman-teman sama saya. Dengan iman bro katanya ya, saya cicil gitu ya. Waduh sehentak saya juga langsung tertegur juga teman-teman. Tertegurnya gini. Tiba-tiba Tuhan titipkan rema seperti ini. Bayangkan, kadang orang untuk sesuatu yang dia beli di dunia, itu dia dikatakan dengan iman bro gitu ya. Dia berjuang, cicil gitu. Tapi pertanyaannya buat kita, hari ini kita kan sedang menyiapkan juga rumah kita di sorga, betul ya? Apakah hari ini kita juga sudah dengan iman kita berjuang keras untuk mencicil rumah kita yang di sorga nanti teman-teman? Mungkin di antara kita kayak nanti deh ya, rumah di sorga, rumah di dunia aja belum dapat, masa rumah di sorga gitu ya. Pasti di antara kita ada yang ibaratnya bergumul seperti ini teman-teman. Atau bahkan yang merasa kayak, berarti kalau dengar khotbah gini kita gak usah cicil rumah di bumi dong. Kita cicil aja langsung di sorga gitu ya. Enggak juga teman-teman ya. Tetap teman-teman juga punya rencana cicil di rumah, gak apa-apa, baik. Tapi jangan sampai kita ini seolah-olah memaksakan kehendak. Sehingga pada akhirnya apa? Kita mencicil sesuatu, kita tidak libatkan Tuhan, akhirnya cicilan itu memaksa kita meninggalkan Tuhan. Banyak loh teman-teman. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena tadi kita akhirnya tidak hitung-hitung dengan benar ya. Pada akhirnya cicilan itu memberatkan kita,
Sehingga akhirnya kita jauh daripada Tuhan. Kita dibuat sibuk, bekerja keras lebih keras. Ya. Hari Minggu mungkin tadi waktunya gereja kita merasa gak bisa, saya punya tuntutan tanggung jawab. Ya. Akhirnya tadi membuat kita jauh daripada Tuhan. Demikian juga buat teman-teman yang hari ini sedang sekolah. Gak salah teman-teman punya rencana sekolah setinggi-tingginya, sebaik-baiknya. Mau sekolah nanti di Amerika, mungkin teman-teman punya nanti sekolah di China ya. Gak salah, tapi coba selalu renungkan apakah keputusan teman-teman untuk bersekolah itu adalah ambisi teman-teman atau sudah sesuai dengan rencananya Tuhan. Sebab ketika itu adalah rencananya Tuhan, biarlah engkau dimanapun engkau berada, engkau tetap menjadi terang. Engkau tidak akhirnya mengutamakan sekolahmu, tapi engkau tahu engkau pergi ke sana untuk juga bagaimana Tuhan bekerja melalui hidupmu. Hidupmu dipakai Tuhan untuk bagaimana hidupmu memuliakan Tuhan di tempat itu. Sehingga di sini juga PR buat kita semua yang hari ini juga bergumul dalam sekolah. Libatkan Tuhan dalam sekolahmu, rencanamu dalam sekolah. Sehingga engkau masuk dalam rencananya Allah. Dan sadari juga teman-teman yang namanya tantangannya kalau hari ini kita mau masuk dalam rencana Tuhan. Tentu ada pihak yang akan menarik kita untuk keluar dari rencananya Allah. Siapa dia? Yaitu setan tentunya teman-teman. Setan akan berusaha menarik kita keluar dari rencananya Allah. Sehingga salah satunya apa? Salah satunya adalah ketika hari ini kita semakin serupa dengan dunia. Gak disadari, gak dipungkiri bahwa dunia ini semakin jahat teman-teman. Makanya hari ini jangan gampang tergoda dengan tawaran dunia teman-teman. Baik itu teman-teman yang bisnis, usaha, ya. Baik juga teman-teman yang dalam pergaulan, dalam sekolah, apa yang ditawarkan dunia itu semuanya jahat. Karena dunia ini akan semakin jahat sehingga jangan serupa dengan dunia. Contoh teman-teman ya, nggak tahu teman-teman sudah pernah nyoba atau enggak. Contoh dulu kan kalau anak muda nggak ngerokok, nggak ngetren gitu kan. Nggak tren, nggak keren gitu kan. Sekarang ada katanya apa istilah pot lah ya, terus apa rokok elektrik. Ya pokoknya dari saya pribadi sih sama aja merokok gitu. Ya. Meskipun dengan ganti istilah ya, dengan sekarang lebih hemat energi katanya ya. Kenapa? Pakai baterai kan gitu kan, nggak dibakar lagi gitu kan, nggak ada apa ya nggak tahu lah pokoknya mungkin teman-teman kalau udah mengenal lebih jauh gitu ya. Tetap aja itu nggak baik kok ya, pada akhirnya merusak tubuh kita teman-teman. Nah sehingga hari ini teman-teman banyak hal-hal yang mungkin kalau teman-teman juga 2 minggu lalu hadir dalam acara Love and Relationship Series ya, bicara tentang teman tapi staycation gitu ya. Itu kan satu hal yang menurut dunia ini nggak apa-apa loh, baik padahal kita tahu pada akhirnya jahat. Maka dari itu tugas kita yang kedua adalah bagaimana hari ini ketika setan hari ini selalu menarik kita keluar dari rencana Allah. Ya. Salah satunya kita diarahkan untuk mengikuti tren-tren daripada dunia. Yang pada akhirnya pada ujungnya semakin jahat. Maka tugas kita adalah bagaimana mengalahkan kejahatan. Kita buka kitab di Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Satu reminder buat kita teman-teman, ketika hari ini kita tahu dunia semakin jahat, ketika kita serupa dengan dunia, maka kita akan menjadi pribadi yang semakin jahat. Oleh karena itu, Tuhan telah menitipkan satu pesan buat kita, bahwa balaslah kejahatan dengan
Kebaikan. Kebaikan di sini apa yang dimaksud dengan kebaikan? Kebaikan yang di sini adalah yaitu dengan melakukan firman Tuhan. Mengalahkan kejahatan haruslah dengan melakukan kebaikan Allah, yaitu dengan melakukan firman Tuhan. Jangan lagi hari ini ketika kita dijahati, kita disakiti, kita sakiti kembali. Kita udah dibuat patah hati, saya juga pengen bikin dia kepahitan. Ya, bahkan menyesal meninggalkan saya, waduh ya. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Satu slogan mungkin yang menurut kita hari ini, udah mulai pudar nih. Ya, udah mulai gak berlaku. Yang berlaku senggol, tonjok ya. Disenggol, waduh ya, dipukul ya. Jangan teman-teman ya. Tapi balaslah dengan kebaikan, yaitu dengan melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena sadarkah teman-teman, ketika kita melakukan kejahatan dengan kejahatan, membalas kejahatan dengan kejahatan, maka di situ setan bekerja. Tapi ketika kita hari ini membalas kejahatan dengan kebaikan, disitulah Tuhan bekerja. Katakan amin. Ketika disitulah Tuhan bekerja, maka sadarkah yang namanya berkat Tuhan itu datang kepada kita. Makanya sekali lagi gak perlu minta berkat, lakukan firman Tuhan. Ada orang jahat kepada kita, ada permasalahan menghampiri kita, lakukanlah firman Tuhan. Gak perlu berdebat, gak perlu berdiskusi teman-teman. Ya, lakukanlah firman Tuhan. Di situ engkau melihat satu kesempatan yang besar untuk kita datang melakukan firman. Dan disitulah yakinlah ketika firman Tuhan dilakukan, Allah turut bekerja untuk hidupmu. Dan juga teman-teman sadarkah selain tadi permasalahan, kejahatan, setan juga punya strategi. Untuk bagaimana tadi menarik kita keluar dari rencana Allah. Kalau kita tidak bisa dibuat jahat, didatangkan masalah, ini yang sering terjadi di kota-kota besar khususnya. Setan pun bikin hidup kita itu seolah-olah sibuk. Ini yang sering kali kita temui. Ya. Mungkin kita udah bekerja, ada lembur. Ya. Kita punya pemikiran, ini pekerjaan harus diselesaikan dulu nih. Gitu ya. Baru kita ambil pekerjaan Tuhan. Gak salah, tapi coba teman-teman set prioritasnya. Hari Minggu teman-teman, set prioritasnya untuk kita cari Tuhan. Kalau hari biasa tadi kita dikatakan bisa kerja keras untuk atasan kita, untuk bos kita, untuk majikan kita, untuk orang yang di atas kita. Mengapa hari Minggu kita meremehkan? Seolah-olah hari Minggu ini kita waktunya santai. Ya, secara sikap santai betul, tapi secara kerohanian engkau dan saya sama-sama harus kerja keras teman-teman. Bahkan kerja lebih keras. Kenapa? Hari Minggu itu waktunya iblis juga bekerja. Bekerja menarik kita untuk jauh daripada Tuhan. Dia tahu hari Minggu kita harinya Tuhan untuk datang ke gereja. Dia buat malas kita, ya. Dia buat seolah-olah tadi kita sibuk, ada masalah, ada timbul masalah hari Minggu, ada kesibukan, ya. Ada gesekan dengan teman pelayanan. Ujungnya apa? Untuk menarik kita jauh dari Tuhan. Sehingga makanya hari Minggu pun kita harus bekerja bahkan lebih keras teman-teman. Kalau hari ini ada kesempatan teman-teman, hari Minggu itu 3 kali kebaktian. Coba ambil kesempatan, mungkin 1 kali gak cukup. 1 kali mungkin saya kadang juga pikiran gak fokus. Kadang mungkin tiba-tiba lapar, kepikiran mungkin mau makan apa dan sebagainya. Ada distraction lainnya. Mungkin ada chat dari teman dan sebagainya. Ada berita apa yang terjadi hari Minggu sehingga kita hilang fokus teman-teman. Apalagi hari ini kalau kita sudah melayani. Jangan berhenti merasa cukup, saya hari Minggu udah melayani cukup 1 kali. Saya udah melayani 2 kali,
cukup gak usah dengar firman. Bekerjalah lebih keras teman-teman. Semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Sebab iblis pun akan bekerja lebih giat lagi. Tapi kalau kita hari ini bekerja lebih keras, disitulah saya yakin dan percaya Allah turut bekerja lebih keras terhadap kita. Dan berkat Tuhan pun menghampiri kita lebih dekat. Jangan sampai hari ini ketika kita tidak melakukan firman Tuhan, maka tadi yang namanya ego kita daripada melakukan firman itu lebih besar menguasai hidup kita. Sehingga bukan firman Tuhan lagi yang menguasai hidup kita, tapi ada egois kita, ada keakuan dalam diri kita. Oleh sebab itu, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikannya Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Poin yang ketiga yaitu selanjutnya adalah yaitu bekerja melakukan pekerjaan Allah yang sempurna. Tadi 2 step di awal mengingatkan masuk dalam rencananya Allah. Yang kedua melakukan firman Tuhan. Yang ketiga adalah bagaimana hari ini untuk kita bekerja melakukan pekerjaan Allah yang sempurna. 2 poin tadi itu hal yang penting. Karena kalau 2 poin tadi enggak kita lakukan, kita enggak bisa melakukan di yang ketiga ini. Poin yang ketiga ini kita buka dulu firman Tuhan di Galatia 3 ayat yang ketiga. 1, 2, 3 kita baca sama-sama. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhiri di dalam daging? Kita hari ini sama-sama teman-teman mengawali, melayani bersama dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan itu dengan roh. Pekerjaan Tuhan itu bisa dilakukan dengan sempurna kalau hidup kita dipimpin oleh roh. Sama-sama sebut katakan hidup dipimpin oleh roh. Kalau hari ini kita masih memikirkan dengan mungkin apa yang kita rancangkan, pikiran kita sendiri, kedagingan kita, bagaimana pekerjaan Tuhan itu bisa dilaksanakan dengan sempurna. Sebab pekerjaan Tuhan hari ini bisa dilakukan dengan sempurna hanya ketika kita mengandalkan roh Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jangan lagi hari ini engkau melakukan pekerjaan Tuhan itu mengandalkan diri sendiri, logika kita, kemampuan diri kita sendiri teman-teman. Bahkan di Galatia 5 ayat 24 sampai 25 kita lanjut dulu. Galatia 5 ayat 24 sampai dan yang ke-25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Sekali lagi kita dipanggil untuk melakukan setiap pekerjaan baik yang Tuhan telah sediakan. Maka dari itu supaya pekerjaan Allah ini sempurna, hendaklah kita hidup dipimpin oleh roh. Salah satunya hal yang harus kita lakukan apa? Kita harus menyalibkan kedagingan kita teman-teman. Gak dipungkiri teman-teman, yang namanya menyalibkan daging itu sakit. Salah satu contohnya apa sih yang anak muda harus lakukan teman-teman? Bicara yang pertama adalah cari jodoh teman-teman. Ya, cari jodoh menyalibkan dagingnya gimana Kak? Menyalibkan dagingnya adalah bagaimana ketika kita mencari jodoh, kita juga menyerahkan kepada Tuhan. Itu sakit loh teman-teman. Ya, sakit kenapa saya bilang bisa sakit? Kita ngerasa, wih kayaknya orang ini udah cocok ya. Sesuai kriteria saya gitu ya. Terus mungkin kita merasa saya nih pengennya seorangnya yang kayak gini nih gitu. Saya punya rencana meritnya umur segini. Ya. Saya mau orangnya latar belakangnya ini dan ini gitu. Tapi percayalah Tuhan,
Percayalah teman-teman bahwa Tuhan telah terlebih dahulu mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Banyak yang gak sepakat nih. Amin gak? Tuhan terlebih dahulu telah mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Amin. Nah, inilah salah satu penyangkalan daging kita. Ya. Mungkin kadang kita gak dipungkiri namanya sesama teman kan. Jodoh-jodohin gitu kan. Gak salah teman-teman. Tapi hari ini pun coba yang jodoh-jodohin doain. Ya. Doain supaya dia juga menjodohkan itu dengan orang yang tepat. Jangan sampai salah menjodohkan. Kalau salah menjodohkan, siapa yang salah? Termasuk temannya juga teman-teman ya. Itu provokatornya juga gitu ya. Makanya hati-hati. Makanya menyalibkan daging, mungkin kita hari ini tahu kita punya keinginan kriteria tadi. Tapi coba bawa dalam doa. Kita yakin dan percaya kalau kita aja berdoa untuk jodoh kita. Masa jodoh kita pun gak berdoa untuk pasangannya dia nanti, betul? Makanya kita harus terlebih yakin bahwa Tuhan telah menyediakan yang terbaik untuk kita. Sama halnya pekerjaan, rumah tangga, nanti waktunya nanti punya anak sekalipun. Semua Tuhan sudah ada waktunya Tuhan. Kalau hari ini kita diberikan kesempatan, mungkin hari ini melayani Tuhan dulu. Ya. Ikut aktif dalam pelayanan. Mungkin merasa banyak nih saya meninggalkan kegiatan sekolah saya. Banyak saya meninggalkan kegiatan-kegiatan pergaulan saya. Tapi saya yakin dan percaya ketika engkau hari ini sama-sama bergaul di dalam Tuhan, dalam pelayanan, Tuhan pun menjagai hidup kita. Tuhan menjagai masa depan kita. Bahkan Tuhan membentuk hidup kita, membentuk karakter kita. Pernah terbayang gak teman-teman? Kalau hari ini kita enggak dalam pelayanan, kita enggak punya mentor dalam pelayanan, kita enggak dibimbing untuk hidup dalam Tuhan sungguh-sungguh. Mungkin hidup kita akan sama dengan orang-orang yang hari ini sedang mengalami pergumulan dan kegagalan teman-teman. Oleh karena itu 3 hal kembali saya ingatkan. Yang pertama, untuk bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan Allah dengan sempurna. Yang pertama, masuk dalam rencana Tuhan. Sebab disitulah Allah turut bekerja. Gak bisa Allah bekerja kalau kita gak masuk dalam rencananya Tuhan. Yang kedua, bagaimana mengalahkan kejahatan dengan kebaikannya Tuhan. Hari ini dunia dikatakan semakin jahat. Kalau kita ikut arus dunia, maka kita menjadi pribadi yang jahat. Oleh karena itu kita harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikannya Tuhan. Dengan apa? Melakukan firman Tuhan. Dan yang ketiga, melakukan pekerjaan Allah dengan sempurna, yaitu bagaimana hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Bukan lagi dengan kekuatan kita sendiri. Saya undang pemain musik boleh maju ke depan, kita akan sama-sama tutup kebaktian kita. Kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Teman-teman, 3 hal ini juga punya tantangan. Masuk dalam rencana Allah, meskipun Allah turut bekerja dalam hidup kita, bukan berarti hidup kita pun tidak ada tantangan. Tapi biarlah hari ini kita sama-sama yakin dan percaya bahwa tantangan yang hari ini ada dalam rencananya Tuhan, kita pasti mampu melewatinya.
kita pasti mampu menyelesaikannya. Sebab firman Tuhan mengingatkan kita dulu di Matius 11 ayat 28 sampai 30. Kita baca sama-sama ya dengan suara yang keras. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dalam Tuhan pun tetap ada beban teman-teman. Tapi beban itu saya yakin dan percaya tidak membuat iman kita itu mati. Tapi membuat iman kita senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita akan mengenal siapa Tuhan kita lebih lagi. Kita tahu bahwa Tuhan kita turut bekerja untuk dalam hidup kita. Kita akan melihat perbuatan-perbuatan yang besar yang Tuhan buat dalam setiap masalah yang kita selesaikan dan kita hadapi. Berbeda tentunya dengan beban yang hari ini ada dalam dunia. Mungkin membuat kita stres, membuat kita terluka, kecewa, akhirnya timbul kebencian, kepahitan. Tapi di dalam Tuhan kita yakin dan percaya Allah turut bekerja dan kita akan melihat berkat Tuhan ketika kita ikut dalam rencananya Tuhan. Yang kedua, ingatlah ketika kita tidak melakukan firman, maka disitulah setan bekerja lewat hidup kita. Tapi kalau kita melakukan firman, kita tidak membiarkan setan bekerja. Maka dari itu kembali balaslah kejahatan dengan kebaikannya Tuhan. Berbahaya jika hari ini pun kita hari sudah tahu apa yang baik, tapi kita tidak melakukannya. Firman Tuhan mengingatkan kalau kita tahu yang baik dan tidak melakukannya, kita pun berdosa di mata Tuhan. Dan yang terakhir adalah melakukan pekerjaan Allah, dipimpin oleh Roh Allah, supaya pekerjaan Allah sempurna. Kenapa? Satu firman terakhir kita buka di Efesus 2 ayat yang ke-10. Kita sama baca bersama-sama dengan keras. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pekerjaan baik telah Tuhan siapkan. Tapi pertanyaan kita, apakah kita mau mengerjakan itu? Ingatlah, hari ini kita sama-sama selalu berjuang di dalam dunia ini untuk mendandani diri kita dengan hiasan-hiasan dunia. Kita bekerja keras untuk mencapai sesuatu, untuk mendapatkan pengakuan. Kita mungkin bekerja keras mendapatkan uang untuk bisa membeli sesuatu. Untuk bisa orang lihat. Semua kita kejar untuk mendandani pribadi kita dengan hiasan-hiasan dunia. Sementara sadarkah kita bahwa itu semua fana? Padahal hari ini ketika kita mau masuk dalam rencananya Tuhan, Tuhan juga ingin mendandani kita dengan hiasan-hiasannya Tuhan. Dengan karakter-karakter Kristus. Dengan sifat-sifat Allah. Dengan hikmat, dengan kebijaksanaan yang dunia tidak bisa berikan. Dan sadarkah hari ini engkau dan saya adalah sahabat-sahabat Allah. Dan ketika kita melakukan firman, kita masuk dalam rencana Allah, kita turut bekerja dalam pekerjaan Allah, maka otoritas Tuhan itu turun ke atas hidupmu. Mari kita tundukkan kepala. Biar firman ini tidak pernah kembali dengan sia-sia Tuhan.
Tuhan, berikanlah kami hari ini keberanian untuk menanggalkan keakuan kami Tuhan. Untuk kami menyerahkan hidup kami masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Tuhan, berikanlah kami kekuatan lebih. Sebab kami tahu hari-hari ini adalah jahat. Sehingga kami menjadi anak-anak yang mau melakukan firman Tuhan. Anak-anak yang berani tampil melakukan firman Tuhan. Dan kami yakin dan percaya, kami butuh Roh-Mu ya Bapa, memimpin hidup kami. Untuk bagaimana Roh ini memimpin hidup kami untuk melakukan pekerjaan Allah. Dan kami terlebih yakin dan percaya ketika kami masuk dalam rencana Allah, melakukan firman-Mu, dan kami melakukan pekerjaan-Mu ya Bapa, Allah turut bekerja menyertai kami. Dan berkat itu kami boleh terima ya Bapa. Dan berikanlah kami hikmat untuk mengelola setiap berkat-Mu yang kami terima ini ya Bapa. Jangan biarkan kami menjadi pribadi yang sombong, menyalahgunakan berkat yang kami terima. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini untuk kita mengiring kita dalam firman, mengakhiri firman Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Biarlah Roh-Mu bekerja dalam hidup kami Tuhan. Roh-Mu bekerja selalu Untuk kebaikan-Mu. untuk kebaikan-Mu. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu Bapa. Sama-sama nyanyikan kembali. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu Bapa, bukan tenang bersama-Mu Bapa, bukan tenang bersama-Mu Bapa. Mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, bagi para hamba Tuhan sampai kepada jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana Engkau kami percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami juga berdoa untuk persembahan daripada jemaat. Kiranya Tuhan menerima, membalas berlipat-lipat
Biar persembahan ini berkenan kepadamu sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, berilah kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, pelihara mereka berserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Sebab firman Tuhan senantiasa mengingatkan kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di sorga. Lewat putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa dan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus. Membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang akan menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Dikuduskanlah, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari.